Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan keempat di mata kuliah pengantar akuntansi 1. Di pertemuan ini kita akan membahas topik terkait dengan siklus akuntansi tahap pencatatan akuntansi untuk perusahaan jasa. Nah, di mana kita nantinya akan berhasil menyusun laporan keuangan di pertemuan ini. Selamat belajar. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas tugas yang telah diberikan di pertemuan 3. Nih, PT Mobil Kita merupakan perusahaan jasa penyewaan kendaraan pada awal 2013. Angkutan perusahaan menyajikan daftar saldo sebagai berikut. Nama akunnya ya, ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa kantor dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, utang usaha, utang bank, dan modal saham. Jadi di sini diketahui bahwa saldo aset itu berada di sisi debit, saldo normalnya. Ini ada sisi debit ya. Nah, untuk akun akumulasi penyusutan itu merupakan pengurangan dari masing-masing aset tetap. Misalnya akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, jadi itu merupakan pengurangan dari akun peralatan kantor, makanya dia di sisi kredit. Jadi kan di awalnya peralatan kantor itu di debit, karena ada pengurangan akumulasi penyusutan peralatan kantor itu berada di kredit. Begitu juga untuk kendaraan. Nah, tadi kan udah dibahas bahwa akun aset itu berada di saldo normalnya berada di debit. Lalu untuk saldo normal liabilitas berupa utang usaha dan utang bank itu saldo normalnya di kredit. Itu udah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Dan begitu juga untuk ekuitas dengan nama akun modal saham itu juga saldo normalnya di sisi kredit. Lalu transaksi yang dilakukan PT Mobil Kita selama bulan Januari 2013 adalah sebagai berikut. Ini ya, ada berapa transaksi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 transaksi yang akan kita bahas di selanjutnya gitu ya. Berdasarkan data transaksi tersebut, yang pertama, buatlah jurnal pada transaksi tersebut. Yang kedua, buatlah buku besar. Yang ketiga, susunlah neraca saldo per 31 Januari 2013. Lalu yang keempat, buatlah laporan keuangan per 31 Januari 2013. Nah, sekarang kita masuk dalam pembuatan jurnal. Baiklah, untuk transaksi yang pertama tanggal 2 Januari 2013 yaitu membeli perlengkapan kantor seharga Rp17.200.000 secara tunai. Nah, untuk transaksi berikut sehingga terjadi akun aset peralatan kantor itu naik sehingga didebit sebesar Rp17.200.000. Lalu akun kas itu turun karena perlengkapan kantor itu dibayarkan secara tunai sehingga terdapat akun kas di sisi kredit sebesar Rp17.200.000. Nah, next kita ke transaksi yang ketiga. Nih ya, transaksi yang ketiga. Menerima jasa penyewaan kendaraan dari PT Alam senilai Rp30 juta dengan Rp17 juta telah dibayar tunai, sementara sisanya akan dilunasi dalam waktu 10 hari. Nah, di mana di sini didapati karena terdapat pendapatan jasa itu hanya secara tunai sebesar Rp17 juta. Maka dari itu, transaksi ini mempengaruhi kas naik di debit sebesar Rp17 juta. Lalu selisihnya antara pendapatan jasa dikurangi kas itu terdapat piutang usaha sebesar Rp20
juta rupiah juga di sisi debit. Dan terdapat di sisi kredit itu pendapatan jasa sebesar 37 juta rupiah. Jadi di sini kan karena adanya tunai dan kredit, makanya ada akun di sisi debitnya itu kas dan piutang usaha. Misalnya nih, pada 3 Januari 2013 diterima pendapatan, tetapi pendapatannya itu diterima secara tunai keseluruhan, sehingga itu nanti jurnalnya kas di debit sebesar misal 37 juta juga itunya, angkanya di 37 juta rupiah. Ini 37 juta rupiah ya. Kas itu, lalu pendapatan jasa itu sebesar 37 juga di sisi kredit, kayak gitu ya. Ini kalau misalnya tanggal 3 Januari itu transaksinya secara tunai, didapatkan pendapatan secara tunai sebesar 37 juta rupiah. Nah, tapi jika pendapatan jasanya misalnya itu tidak didapatkan secara tunai, misalnya dibayar keseluruhan secara untuk seminggu ke depan misalnya ya, sebesar 37 juta juga rupiah. Nah, sehingga kasnya itu diganti jadi piutang usaha aja. Kayak gitu ya. Nih. Sudah ya untuk transaksi yang kedua. Transaksi yang ketiga, 6 Januari 2013 menerima jasa penyewaan bus dari PT ABC senilai 34 juta rupiah secara tunai. Ini seperti yang telah dibahas sebelumnya tadi ya, bahwa pendapatan jasa itu diterima secara tunai. Maka dari itu timbullah kas di sisi debit itu meningkat, kasnya di sisi debit 34 juta rupiah. Lalu di sisi kreditnya ada pendapatan jasa sebesar 34 juta rupiah. Gitu ya. Lalu next 10 salah. Lalu next 10 Januari 2013 itu terdapat transaksi menerima pelunasan piutang dari PT Sumbermas sebesar 19 juta rupiah. Karena tanggal 10 Januari itu dia menerima piutang usaha itu berupa kas, sehingga kas itu mengalami peningkatan di sisi debit sebesar 19 juta rupiah. Lalu di sisi kreditnya terdapat piutang usaha, karena itu dibayarkan kan. Piutang usaha kan saldo normalnya itu kan di sisi debit juga ya. Tapi karena dihapuskan karena telah dibayarkan, makanya dia berada di sisi kredit. Itu sehingga ada piutang usaha di sisi kredit sebesar 19 juta rupiah. Lalu next ke transaksi 13 Januari 2013 itu membayar utang usaha ke toko formula sebesar 21 juta rupiah. Nah, ini kan karena pembayaran. Kan diketahui bahwa utang usaha mempunyai saldo normal di sisi kredit. Nah, karena dibayarkan, makanya terjadi penghapusan di utang usaha. Awal saldo normal di sisi kredit dihapuskan menjadi di sisi debit. Makanya utang usaha mengalami penurunan di sisi debit sebesar 21 juta rupiah. Lalu, kas, karena kita membayarkan utang usaha, sehingga kas juga mengalami penurunan itu di sisi kredit sebesar 21 juta rupiah. Next ya. 14
Januari 2013, ini 2013 ya. 2013. 14 Januari menerima pelunasan piutang dari PT Alam atas transaksi tanggal 3 Januari 2013 yang lalu. Kita lihat ya 3 Januari. Berapa tuh piutang saya? Jadi dia kan PT Alam itu dia kan menyewa kendaraan sehingga dia harus membayarkan ke PT mobil kita sebesar 37 juta rupiah, tapi yang tunai hanya sebesar 17 juta rupiah, sedangkan sisanya atau piutang itu sebesar 20 juta rupiah. Sehingga karena udah dibayarkan sama PT Alam ya, PT Alam, sehingga kita menerima kas, terjadi peningkatan kas di sisi debit sebesar 20 juta rupiah. Lalu, karena piutang usaha udah dibayarkan oleh PT Alam tadi, makanya piutang usahanya mengalami penurunan di sisi kredit sebesar 20 juta rupiah. Ya. Next, 15 Januari 2013, membayar beban BBM bensin solar oli sebesar 6.600.000 secara tunai. Ini jelas ya. Ini kan mengeluarkan beban. Jadi 15 Januari itu dia mengeluarkan beban. Jadi beban BBM di sisi debit, saldo normalnya itu beban di sisi debit ya sebesar 6.600.000. Lalu karena dia membayarkan beban itu dengan cash secara tunai, makanya terjadi penurunan. Maka dari itu, karena cash tadi terjadi penurunan, makanya cash berada di sisi kredit sebesar 6.600.000. Lalu begitu juga dengan beban yang lain ya. Jadi sama caranya, tetapi nama bebannya yang beda. Jadi kalau misalnya 17 Januari 2013 kan itu membayar tunai beban perbaikan kendaraan sebesar 5.200.000. Nah, karena dia beban perbaikan kendaraan, jadinya namanya di sini beban perbaikan kendaraan. Nah, karena juga secara tunai, makanya terjadi timbullah kas di sisi kredit sebesar 5.200.000. Nah, 19 Januari 2013 itu juga sama ya. Dia membayarkan beban listrik, air, dan telepon sebesar 4.500.000. Sehingga di sini sama juga ya. Ini ya. Kayak ini ya, sama. Kayak gini ya, sama bentuk jurnalnya, tetapi nama jurnal bebannya yang beda. Jadi ada embel-embel di belakangnya beban, listrik, air, dan telepon. Kayak gitu ya, sebesar 4.500.000 di sisi debit. Lalu di sisi kreditnya itu kas, karena dibayarkan secara tunai itu 4.500.000. Next, 21 Januari 2013 terjadi transaksi membeli peralatan kantor seharga 19 juta rupiah. Dari jumlah ini yang dibayar tunai seharga 9 juta, sementara sisanya belum dibayar. Nah, di sini ketahui ya, karena kita membeli peralatan kantor, timbullah terjadi peningkatan di atas akun peralatan kantor di sisi debit aset kan. Jadi dia di saldo normal sisi debit menaikkan peningkatan itu sebesar 19 juta rupiah. Lalu peralatan kantor itu dibayarkan secara kas dan kredit. Jadi di sini karena kita membayarkan secara kredit juga, timbullah utang usaha karena kita yang berhutang ya. Kita yang berhutang, timbullah utang usaha di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Merupakan kan ini diketahui bahwa peralatan kantornya 19 juta nih dibeli, tapi dibayarkan tunai cuma 9 juta. Jadinya sisanya tuh utang ya sebesar 19 juta rupiah dikurang 9 juta, jadinya 10 juta rupiah. Nah, ada kas juga ya. Jadi kas di sini di sisi karena dikeluarkan terjadi penurunan di aset kas karena pembelian peralatan kantor, timbul juga di sisi kredit itu sebesar 9 juta rupiah di sisi kredit. Itu ya. Nah, kalau misalnya peralatan kantor dibeli dengan cash misalnya. Nah, ini ya jurnalnya nih yang 2 Januari. Ini kan ini peralatan ya. Misalnya nih ini kan perlengkapan ya. Kalau ini dia sama
Nih, kalau 21 Januari 2013 itu peralatan kantor misalnya dibeli secara cash semuanya gitu. 19 juta ini langsung dibeli dengan cash semuanya. Misal di debit itu 19 juta rupiah. 19 juta rupiah. Salah. 19 juta rupiah. Lalu di kreditnya itu karena dibeli secara tunai misalnya ya. Terus ada 19 juta rupiah. Kayak gitu ya. Tapi misalnya peralatan kantor dibeli secara utang misalnya, secara kredit. Jadi ini utang usaha langsung aja seluruhnya misalnya. Jadi sini ya. Jadi ntar nih jurnalnya, jadi peralatan kantor sebesar 19 juta rupiah, lalu timbul itu di sisi debit, lalu utang di sisi kreditnya ada utang usaha sebesar 19 juta rupiah. Next, transaksi selanjutnya 22 Januari 2013. PT Mobil Kita membagikan dividen tunai sebesar 26 juta rupiah kepada pemegang saham. Nah, ini kan karena PT Mobil Kita itu udah berbentuk PT ya. Jadi, dalam pembagian saham, itu disebut dengan dividen. Tapi misalnya jika terjadi di perusahaan perorangan, bukan PT, misalnya perusahaan perorangan, dividen itu namanya prive. Seperti yang kita udah pelajari sebelumnya. Itu jadi dividen sama prive itu sama. Tapi kalau misalnya dia untuk perusahaan PT itu namanya dividen. Tapi untuk nama perusahaan perorangan itu namanya prive gitu ya. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dividen itu saldo normalnya di sisi debit. Jadi timbullah dividen di sisi debit sebesar 26 juta rupiah. Karena dibayarkan dividennya, terjadi penurunan kas sebesar 26 juta rupiah di sisi kredit kayak gitu ya. Next, ini bayar gaji lagi. 28 Januari 2013 itu dibayarkan gaji. Jadi sebesar 6.200.000. Ini sama ya, sama yang beban-beban ini. Ini kan beban-beban. Sama bentuk akunnya tapi nama bebannya aja yang beda. Ini ya. Sama kan? Karena cash ini 8 Januari 2013 itu pada sisi debit beban gajinya ada 6.200.000, lalu karena terjadi pembayaran maka terjadi penurunan akun kas di sisi kredit sebesar 6.200.000. Next, pada 29 Januari 2013 dibayarkan beban bunga itu sebesar 5.100.000. Nah, jurnalnya jadi beban bunga terjadi peningkatan di sisi debit sebesar 5.100.000, lalu di sisi kreditnya terjadi penurunan kas sebesar 5.100.000. Nah, ini kita totalkan ya jumlah semuanya. Jadi debit sama kredit angkanya sama ya, balance ya. Nih, kita jumlahkan 220.800 nih ya. Selanjutnya kita bahas ke pertanyaan yang kedua, buatlah buku besar. Lalu buku besar yang pertama kita mengumpulkan akun-akun cash dalam buku besar cash. Jadi di sini ada di sisi debit dan sisi kredit. Nah, di sisi debitnya karena di masing-masing akun itu ada saldo awalnya, sehingga di sini saldo awal 1 Januari 2013 itu 172 juta rupiah itu didapatkan dari D6. D6 ya. Ini D, ini D, D6. 6 ini ya. Jadi 170 juta rupiah. Ini di sisi debit ya. Jadi ditaruh di sini di sisi debit di buku besarnya. Kita hide dulu ya ini ya. Nggak usah di-hide deh. Ini ya, kas. Ini kan kas. Untuk akun yang lainnya, perlengkapan kantor. Ini juga ada nih saldo awalnya
12 juta rupiah. Itu di D8. Ini ya, di D8 katanya. D8, itu kita lihat. D8, yang mana D8? D8, ini ya, D, sini D8. Ini 12 juta rupiah. Piutang usaha 1 Januari, saldo awalnya juga ada di D7. D ini ya, 7. Ini 26 juta rupiah. Begitu juga ya untuk aset lainnya. Kan ada nama aset yang lainnya nih. Ada sewa kantor dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi kendaraan, akumulasi penyusutan. Nah, itu dibuat juga ya akunnya. Sini dibuat juga akunnya. Nih, ada nih akunnya. Misalnya sewa kantor dibayar di muka nih, ada nih. Nih, 1 Januari 85 juta rupiah ada di sisi debit kan, saldo normalnya tadi, saldo awalnya juga kan diketahui 85 juta rupiah kayak gitu. Begitu juga akumulasi kan diketahui di sisi kredit ya, akumulasi penyusutan peralatan kantor 15 juta rupiah. Nih, E11 misalnya contohnya. E11. Nah, ini ya, E11 15 juta rupiah. Kayak gitu ya. Jadi kita buat juga semua nama akun yang ada saldo awalnya itu dibuat ya di dalam buku besar. Tanpa terkecuali. Jadi semuanya harus dibuat buku besarnya gitu. Udah. Next. Nah, di sini misalnya yang nggak ada, misalkan dividen, pendapatan jasa itu kan nggak ada saldo awalnya. Nah, nggak ada kan 1 Januari sini nggak ada juga 1 Januari kan. Nah, tapi karena ada nama akun di dalam jurnalnya, makanya timbul juga ya buku besar yang lain yang nggak ada saldo awalnya, kayak dividen, pendapatan jasa, beban BBM, beban perbaikan, dan beban lain-lain. Itu contohnya ya. Udah ya, kita ini dicontohkan ya. Contohkan satu akun aja ya, yang lain itu sama caranya gitu. Bisa kayak piutang usaha, perlengkapan kantor, itu sama cara buatnya, buat buku besarnya. Di sini kita ke kas aja yang paling banyak. Jadi kita bahas yang kas. Jadi kan ada saldo awalnya 1 Januari itu 172 juta rupiah. Nah, di dalam jurnal apa aja nih? Nih, di dalam jurnal apa aja nih yang masuk ke dalam kas? Nih ya, tanggal dikuningin ya. Jadi ada saldo kas itu tanggal 2 Januari 2013. Itu di sisi kredit 2 Januari ini. 2 Januari 17.200.000. Nah, gitu ya. Nih, warna kuning. Kayak gitu ya. Next, ada kas lagi nggak? Di transaksi 3 Januari 2013 itu ada transaksi kas di sisi debit ya. Ini warna biru. 3 Januari. Ini ya. Lalu transaksi apa lagi yang ada kasnya? Nih, 6 Januari 2013. Itu di sisi debit juga. Kita kasih warna abu-abu. 6 Januari tadi kan? 6 Januari. Lalu next, di jurnal yang ada transaksi, yang ada akun kas 10 Januari 2013. Itu ada 19 juta rupiah di sisi debit. Hijau. Warna ini hijau ya. 19 Januari ya. Berapa sih tadi? 10 Januari. 10 Januari. Ini kita warnain warna hijau. Next, apalagi di jurnalnya yang ada akun cash. Nih ya. 13 Januari 2013 itu ada cash di sisi kredit 21 juta rupiah. Kasih warna merah. Nih. Sisi kredit 13 Januari. Ini ya, 21 juta rupiah. Next. Nah, ini 14 Januari itu ada juga akun cash di sisi debit sebesar 20 juta rupiah. Nah, oranye.
14 Januari di sisi debit 20 juta rupiah. Lalu 15 Januari itu ada cash lagi. Jadi di sini kita kalkulasi aja. Jadi di 15 Januari itu ada cash lagi. Samain aja ya. Nih. Mana ya? Mana. Ungu. Nih, cash lagi 6.600.000. Enggak kelihatan ya. Warnanya jadi warna apa ya? Warna pink, coba. Nih. Enggak jelas. Ntar diubah jadi warna pink. Warna pink ya. Nih kan ada kas nih 15 Januari 2013 di sisi kredit. Begitu juga 17 Januari juga ada cash di sisi kredit juga ya. Nih. Lalu 19 Januari juga ada di sisi kredit itu cash, akun cash 4.500.000. Lalu 21 Januari juga ada sisi kredit cash. 22 Januari juga ada sisi kreditnya itu 26 juta rupiah. 28 Januari 2013 juga ada akun cash di sisi kredit 6.200.000. Lalu untuk 29 Januari 2013 juga ada akun cash sebesar 5.100.000 di sisi kredit. Ini ya, kita pingkan semuanya. Jadi ada berapa nih yang pink? 1 2 3 4 5 6 7. Nih ya, jadi ada 7. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Nah, ini. Nah, seperti yang tadi bahas di sebelumnya, jadi kan sisi debit sama sisi kredit itu harus ditotalin. Jadi di sisi debit itu totalnya 262 juta rupiah. Lalu di sisi kredit itu dijumlahkan juga semuanya 100.800.000. Lalu untuk mendapatkan saldo akhir debit dikurangi kredit itu terdapat saldo akhir di sisi debit sebesar 161.200.000 kayak gitu ya. Nah, itu cara cari kas. Nah, kas ini itu sering banyak yang nggak teliti karena di sini banyak banget ya yang mempengaruhi berapa transaksi nih. Banyak banget transaksi yang mempengaruhi kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 kurang saldo awal ya. Berarti 13 transaksi yang mempengaruhi. Jadi di sini orang banyak yang salah karena banyak yang nggak teliti. Nah, begitu juga untuk akun-akun yang lain. Kayak misalnya nih perlengkapan kantor, kayak gitu juga ya. Jadi kan dia ada saldo awalnya itu 12 juta rupiah di sini. Nih, debitnya 12 kali debit 12 juta rupiah. Lalu perlengkapan kantor itu di jurnalnya ada transaksi nih, perlengkapan kantor nih. 2 Januari isi debit 17.200.000. Nih, 2 Januari nih. 2 Januari 17.200.000. Nah, kayak gitu ya. Jadi nah, di jurnal ada lagi nggak transaksi yang ada jurnal perlengkapan kantor? Nggak ada lagi kan? Cuma satu aja di tanggal 2 Januari 2013. Makanya di sini cuma satu. Nah, setelah itu debit karena di sisi kredit nggak ada angkanya. Nggak ada angkanya. Nggak ada angkanya. Jadinya saldonya cuma ada di sisi debit sebesar 29 juta rupiah 200.000 gitu ya. Begitu juga piutang usaha gitu ya carinya, peralatan kantor, sewa kantor bayar muka, akumulasi penyusunan peralatan kantor, kendaraan dan lain gitu ya. Next kita masuk ke yang ketiga.
Yang ketiga, kita membahas terkait dengan neraca saldo. Dalam membuat neraca saldo, kita buat dulu judulnya PT Mobil Kita, nama perusahaan, lalu namanya neraca saldo per 31 Januari 2013. Ini nama akun, ada debit, kredit. Jadi di kas, ini ada kas ya. 161.200.000 itu didapat dari saldo akhir kas tadi ya, si debit di B8 nih, B8 salah lagi. Bentar. Di B89 B mana B89 yang ini ya, B89 nih 161.200.000. Lalu perlengkapan kantor itu 29.200.000. Ini ada perlengkapan kantor nih ya. Nih perlengkapan kantor. Nih perlengkapan kantor 29.200.000. Piutang usaha katanya 7 juta. Didapat dari buku besar juga ya. Piutang usaha nih 7 juta. Lalu sewa kantor dibayar di muka itu buku besarnya 85 juta rupiah di debit ya. Nih, ada nih. Sewa kantor 85 juta rupiah. Jadi, pokoknya semua nama akun nih, yang udah diblok nih, semua nama akun yang ada di buku besar itu semuanya dipindahkan ke neraca saldo. Ini nama akun kas, perlengkapan kantor, piutang usaha, peralatan kantor, sewa kantor dibayar muka, akumulasi penyusutan peralatan kantor dan lain. Ini itu semuanya dipindahkan ke sini ya, nama akunnya. Lalu angka yang didapatkan di sini debit sama kreditnya itu merupakan saldo akhir dari tiap-tiap akun gitu. Jadi misalnya kas itu saldo akhirnya itu di debit, besarannya itu 161.200.000. Nah, misalnya nih utang usaha. Kita lihat di sini. Itu ada, kita lihat ya, misalnya contoh utang usaha, kita lihat di sini. Utang usaha. Ini utang usaha nih. Saldo akhirnya di sisi kredit 79 juta rupiah. Coba lihat ya. Nih, utang usaha. Nih ya kan. Di sisi kredit 79 juta rupiah. Jadi gini ya. Semua yang ada di buku besar itu kita masuk nama akunnya yang ada itu kita masukkan ke neraca saldo beserta saldo akhirnya dan juga di sisi mananya debit atau kredit. Terus lalu kita jumlahkan juga, kita jumlah debit sama kreditnya itu harus sama untuk menentukan bahwa kita telah benar sehingga kita bisa ke next tahap yaitu membuat laporan keuangan. Jadi di sini udah sama ya 2 miliar 20 juta rupiah. Nih ya, sama ya dari debit kredit. Jadi benar ya. Next. Keempat yaitu buat laporan keuangan. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir kita membuat laporan keuangan. Jadi, yang laporan pertama kita buat itu laporan laba rugi. Kita buat nama perusahaannya PT Mobil Kita, lalu nama laporannya laporan laba rugi. Lalu periodenya untuk periode yang berakhir 31 Januari 2013. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa laporan laba rugi itu terdiri atas pendapatan dan beban. Jadi di sini pendapatannya ada pendapatan biasa 71 juta rupiah terdapatkan dari neraca saldo 71 juta rupiah, lalu kita kurangkan dengan beban-bebannya. Ini ya, ada beban BBM, beban perbaikan kendaraan, beban listrik, air dan telepon, beban gaji, dan beban bunga. Itu kita pindahkan semuanya ya di sini. Ini semua beban. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Jadi beban usaha. Ini ada 5 juga bebannya. Jadi ini total beban usaha dijumlahkan semua bebannya jadi 27.600.000. Jadi sini pendapatan dikurangi dengan beban sama dengan laba usaha 43 juta rupiah 400.000. Next, yang kedua kita buat laporan perubahan modal. Sama, kita buat juga judulnya PT Mobil Kita,
nama perusahaannya, lalu nama laporannya, laporan perubahan modal, lalu untuk periode yang berakhir 31 Januari 2013. Di sini ada ya keterangan modal saham, laba ditahan itu total dari ekuitas, jadi total dari modal saham dan laba ditahan. Saldo awalnya, ini saldo awalnya modal saham itu diketahui juga di neraca saldo 955 juta rupiah ini ya. 955 juta rupiah. Nih, modal saham. Terus laba ditahannya 0 kan karena tidak ada. Lalu total ekuitas ini jumlah dari ini 955 juta rupiah. Lalu terjadi perubahan penambahan pada laba usaha 43.400.000. Lalu dikurangi dengan dividen itu 26 juta rupiah. Ini ya. Lalu didapatkan modal saham, ini merupakan jumlahnya totalnya 955 juta rupiah. Lalu laba ditahan juga, laba usaha dikurangi saldo awal 0 ditambah laba usaha dikurangi dividen itu 17.400.000. Nah, sehingga ini dipindahkan ya total ekuitas. Jadi total ekuitasnya 972.400.000. Begitu ya. Lalu next yang terakhir kita buat laporan posisi keuangan. Sama juga kita bikin dulu judulnya PT Mobil kita, lalu judulnya laporan posisi keuangan. Nah, periodenya per 31 Desember 2013. Jadi di sini beda ya untuk dua laporan sebelumnya itu untuk periode yang berakhir 31 Januari 2013. Jadi untuk laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas itu nggak dibawa ke periode selanjutnya, tapi untuk laporan posisi keuangan itu akan dibawa laporannya untuk ke periode selanjutnya, kayak gitu maksudnya ya. Makanya namanya jadi per 31 Desember 2013. Jadi di sini sama ya, jadi laporan posisi keuangan itu ada aset di sisi kiri, sisi kanannya ada liabilitas dan ekuitas. Jadi di sini ada akun aset, itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa kantor dibayar di muka, lalu ada aset tetapnya, peralatan kantor, akumulasi penyusutannya, peralatan kantor, kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan kantor, itu angka-angkanya didapati dari neraca saldo ya. Ini total asetnya 1.651.400.000. Nih ya. Begitu juga dengan liabilitas dan ekuitas, itu angka utang usaha, utang bank, itu didapatkan dari neraca saldo. Nih. Sedangkan ekuitas, itu angkanya didapatkan dari laporan perubahan ekuitas. Ini ya, laporan perubahan ekuitas didapatkan dari modal saham, angkanya 955 juta rupiah. Lalu laba ditahan 17.400.000. Ini. Nah, jadi total liabilitas dan ekuitasnya itu 1.651.400.000 rupiah. Jadi di sini total aset sama ya, sama dengan total liabilitas dan ekuitas.